Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam guru penggerak. Baiklah, berikut adalah penugasan koneksi antar materi modul 2,1 yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi oleh Nur Rasmi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Rokan Hilir. Selamat menyaksikan ya. Dalam pembelajaran ini, saya didampingi oleh Ibu Fasilitator dan pengajar praktik yang hebat yaitu Ibu Marlia dan Ibu Rasimah. Quotes of the day. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Aufirheim. Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga mereka memiliki keunikan yang berbeda-beda, dan juga memiliki minat dan bakat yang juga berbeda-beda. Dalam pembelajaran metode berdiferensiasi, siswa merasa lebih dihargai dan didengarkan, karena materi dan aktivitas disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Ini akan meningkatkan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang harus dilakukan oleh guru antara lain, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Melakukan penilaian yang berkelanjutan. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kita juga harus melihat kebutuhan belajar murid. Nah, ini adalah 3 kebutuhan belajar murid. 1. Kesiapan belajar. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. 1. Kesiapan belajar murid. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang murid ketahui dan di mana murid berada. 2. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 3. Profil belajar murid. Profil belajar murid dapat berupa 1. Lingkungan di mana murid tersebut tinggal. 2. Budaya yang ada di sekitar murid. 4. Gaya belajar siswa bersangkutan. 5. Kecerdasan majemuk. Berikut adalah bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru sebelnya. 5. Membaca rapor murid kelas sebelumnya. 6. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. 1. Diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. 2. Diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Nah, yang terakhir, diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, sekarang kita akan mengkoneksi hubungan antara modul 2,1 dengan modul yang telah kita pelajari sebelumnya. Modul 1.1 yaitu tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Hubungannya dengan modul 2.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi KHD. Begitu juga untuk modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Hubungan dengan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri,
kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya hubungan modul 1.3 tentang visi guru penggerak dengan modul 1.2 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Terakhir hubungan modul 1,4 tentang budaya positif dengan modul 2,1 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara murid dan guru harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Nah itu dia koneksi antar materi modul 2.1, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, terima kasih.